Melihat latar belakang sejarah yang menginformasikan bahwa terdapat banyak cara pemilihan pemimpin dalam Islam, ada satu cara yang dipandang representatif dan menjadi idealitas pemilihan pemimpin dalam syariat. Prinsip ini dikenal dengan istilah Ahlul Halli wal Aqdi. Mereka yang duduk di dalam majelis ini diisi oleh para ulama, para ahli pemerintahan, para pemuka masyarakat dan berikut tokoh masyarakat. Meski prinsip ini juga bukan merupakan sistem baku yang tertuang di dalam nas syariat dan hanya merupakan konsep ikhtiari relatif semata, namun karena melihat betapa sulitnya memilih seorang pemimpin, maka dibutuhkan keberadaan Ahlul Halli wal Aqdi tersebut. Lalu, bagaimana praktek pemilihan pemimpin pada masa sahabat? Jika menilik pada data sejarah pemilihan pemimpin umat Islam di era Khulafaur Rasyidin, sistem Ahlul Halli wal Aqdi merupakan sistem yang dipraktekkan dalam pemilihan kekhalifahan. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu misalnya, ia berangkat dan dicalonkan sebelumnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berangkat dari pencalonan ini, kemudian umat setuju, sehingga kemudian melakukan baiat kepada beliau di Tsaqifah Bani Sa'idah dengan masing-masing perwakilan sahabat Muhajirin dan Ansar yang hadir saat itu. Demikian pula pada masa pengangkatan Sayyidina Umar ibnu Khattab sebagai khalifah. Umar ditunjuk oleh Abu Bakar untuk menggantikan pemegang tampuk kekhalifahan dengan tugas menggantikan peran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Abu Bakar, kemudian para sahabat langsung meminta Umar bersedia menjadi khalifah pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhum. Pola yang hampir sama terjadi pada masa transisi pemerintahan Umar ke Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma. Hanya saja, Umar sudah melembagakannya dalam bentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang. Tim ini kemudian bertugas mencari pengganti khalifah melalui pencalonan Utsman dan Ali ibn Abi Thalib. Para sahabat kemudian menyepakati bahwa Utsman ibnu Affan lah yang masuk dalam daftar yang disepakati umat saat itu. Tugas dari tim formatur, Ahl al-Halli wa al-Aqdi, selanjutnya bertugas memilih pengganti Utsman ibnu Affan tatkala beliau meninggal akibat menjadi korban pembunuhan. Pada akhirnya berhasil mendapatkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebagai khalifah yang keempat, meskipun beberapa di antara sahabat ada yang tidak setuju atas pengangkatannya. Mungkin kondisi politik saat itu yang menyebabkan tidak disetujuinya Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah pengganti Utsman ibn Affan, ditambah persaingan klan kepemimpinan masyarakat saat itu yang sudah mulai terbentuk menjadi bibit perpecahan bagi dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Jika merunut sejarah di atas, nampak bahwa para kibari al-sahabah sejatinya menyepakati akan idealitas Ahl al-Halli wal Aqdi tersebut. Akan tetapi karena adanya faktor internal berupa politik di tubuh umat Islam sendiri yang menjadikan sistem ini menjadi tidak representatif lagi sebagai idealitas, sehingga harus beralih ke sistem monarki absolut dengan tampilnya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wallahu a'lam bisyawab.